surat Efesus pasal yang kedua. Kita membaca mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal 1, pasal 2 maksud saya, mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-11 atau ke-10. Kita berkata begini, baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara, dalam beberapa ayat di sini kita membaca bagaimana Tuhan melihat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Allah yang sempurna itu membuat manusia sempurna. Tetapi ayat 1 lalu berkata, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kalau Alkitab bahasa Indonesia dikatakan kamu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi karena dosa mengakibatkan kematian, dan memang matinya itu di dalam dosa. Kita tidak dapat melepaskan diri. Karena dosa kita mati, tetapi kalau kita mati di dalam dosa, nah itulah yang membuat kita tidak dapat melepaskan diri. Ya, kalau orang ini karena berbuat dosa dia mati, tapi Alkitab bahasa Inggris berkata you are dead in your trespasses, di dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dia sudah mati di dalam dosa, sehingga dia tidak dapat melepaskan diri daripada dosa-dosa itu. Dia dikepung, dia dibungkus, dia ditutup sama sekali oleh pelanggaran dan dosa-dosa, sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa-dosa itu, sehingga dia mati di dalam dosa-dosa itu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yang roh, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang durhaka, orang yang memberontak. Banyak orang yang hidup dalam dosa sekarang ini karena mereka melawan Allah. Itulah yang disebut pelanggaran dan dosa. Kamu mati di dalam atau karena penyebabnya adalah dosa, tetapi matinya adalah di dalam pelanggaran dan dosa, sehingga dia terbungkus, terikat, tidak dapat terlepas dan tidak dapat melepaskan diri daripada dosa itu. Dia sama sekali tertutup. Perlu tenaga dari luar untuk membuka dan melepaskan dia dari ikatan dosa dan kematian itu. Dan di situ dikatakan sini, yang dalam roh yang sekarang masih sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.